تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan mengkaji kitab yang ke-5 dari urutan program Kuliah Mafatihul Ilm. Dan ini adalah kitab yang ketiga dari silsilah Akidah yang menyelamatkan dari api neraka, yaitu risalah tentang makna at-taghut, penjelasan tentang makna taghut. Risalah ini juga ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pembahasan yang lebih mempertajam tentang makna dari tauhid yang dibawa oleh para rasul, serta memperjelas kandungan dari makna la ilaha illallah yang telah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Baik. Di dalam risalah ini penjelasan tentang makna taghut, Syekh rahimahullahu taala menyebutkan muqaddimah, pendahuluan di dalam pembahasan yang berisi tentang penjelasan awal kewajiban atas setiap anak Adam. Kemudian beliau terangkan tentang kewajiban kufur terhadap taghut dan bagaimana sifat maksud yang dikatakan kufur terhadap taghut itu. Iya. Kemudian setelah itu beliau menerangkan tentang hakikat dari keimanan. Lalu beliau menjelaskan tentang bentuk-bentuk taghut. Lalu di akhir dari pembahasan beliau jelaskan hakikat dari al-urwatul wuthqa, yaitu la ilaha illallah. Baik. Jadi ini kesimpulan dari isi dari buku ini. Ada pendahuluan dan ada beberapa poin pembahasan pokok di dalamnya. Di buku panduan di halaman 46. Berkata penulis rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau memulai dengan basmalah sebagaimana di seluruh buku yang telah berlalu dalam kajian kita dimulai dengan basmalah. Dan ini berjalan pada tulisan para ulama mengikuti Al-Quranul Karim yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan juga mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menulis surat-surat beliau. Beliau menulisnya dengan atau mendahului tulisan dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan itulah yang berjalan di tengah para ulama dari masa ke masa. Iya. Karena itu kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala di Fathul Bari ketika membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim di awal Sahih Al-Bukhari, kata beliau, wa qad istaqarra amalul a'immatil musannifin ala iftitahi kutubil ilm bitasmiyah. Dan telah tetap amalan para imam yang menulis untuk memulai buku-buku ilmu dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Iya, wa kadzalika ma'dhamul kutub war rasail. Demikian pula dalam kebanyakan buku dan risalah-risalah.
Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, "I'lam rahimakallah anna awwala ma faradallahu ala ibni Adam al-kufru bit-taghuti wal imanu billah. Wad dalilu qawluhu ta'ala wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya awal perkara atau sesungguhnya perkara paling pertama yang Allah wajibkan kepada anak Adam adalah al-kufru bit-taghut, kekafiran kepada taghut, wal imanu billah, dan keimanan kepada Allah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Baik. Ini pendahuluan dari penulis rahimahullahu ta'ala. Di dalamnya ada 3 hal. Yang pertama ada di Masail di halaman 48. Al-hathu alal ilmi wa ta'allumih. Anjuran untuk mempelajari ilmu. Iya, i'lam. Beliau memulai dengan i'lam. Dan ini perintah untuk orang yang mendengar atau orang yang membaca risalah ini untuk perhatian terhadap perkara yang akan disampaikan, sekaligus selalu menanamkan di dalam dirinya untuk mempelajari, mendalami. Iya. Dan ini sudah berlalu berulang kali di beberapa pembahasan kita. Pembahasan yang kedua, du'aur rahmah minal muallif, doa rahmat dari penulis. Rahimakallah, beliau mendoakan orang yang membaca kitab ini, semoga Allah merahmatimu. Iya, semoga Allah merahmatimu. Didoakan bagi orang yang membaca kitab, mendengarkannya, bagi orang yang menuntut ilmu, agar supaya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik, dan ini etika di dalam ilmu, di mana seorang guru itu dia punya keseriusan yang baik terhadap muridnya dan punya semangat mereka mendapatkan kebaikan dan mendapatkan hidayah. Karena itu didoakan dari doa-doa yang baik. Apakah didoakan rahimakallah, atau didoakan waffaqakallah, atau didoakan arsyadakallah, dan seterusnya dari doa-doa yang bagus yang bermanfaat untuk mereka. Dan telah berlalu saya terangkan bahwa penulis di banyak risalah beliau sering memulai dengan doa dengan rahmat. Dan itu adalah latifah terkait dengan ada hal yang berjalan di tengah ahlul ilm terkait dengan mengingatkan rahmat pada ilmu itu. Dan telah kita kaji pada pertemuan yang telah lalu tentang silsilah hadits yang pertama didengarkan di dalam riwayat adalah hadits Abdullah bin Amr bin As, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Orang-orang yang merahmati Allah Ar-Rahman akan merahmati mereka. Rahmatilah siapa yang berada di atas muka bumi, niscaya yang di langit akan merahmati kalian.